Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sekarang saya di dalam perjalanan menuju ke lokasi terjadinya longsor dan banjir bandang di Bone Bolango. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ujian dan musibah kepada hamba-hambanya, mungkin sebagai bentuk teguran dari Allah Subhanahu wa ta'ala atas dosa dan kesalahan yang mungkin dilakukan oleh sebahagian dari kita atau dilakukan oleh sebahagian orang yang lainnya, dan kita mendapatkan dampak dari dosa dan maksiat tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, "Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, telah nampak kerusakan di muka bumi, di lautan dan di daratan karena sebab ulah tangan-tangan manusia. Ini sebagai bentuk teguran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ternyata di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala juga menyebutkan dua perkara yang bisa menjadi sebab musibah dan bencana itu ditahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu dari keduanya telah diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tersisa satu yang lainnya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim." Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mengazab satu kaum sementara engkau, wahai Nabi Muhammad, berada di tengah-tengah mereka. Jadi adanya Nabi Muhammad SAW itu salah satu sebab bencana itu ditahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Dan tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan azab kepada mereka, musibah kepada mereka, sementara mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, dalam keadaan musibah seperti ini, kita dianjurkan untuk memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dengannya insyaallah Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat musibah ini atau melindungi kita dari musibah-musibah yang serupa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan perlindungannya kepada kita. Dan tidak kalah penting dari itu, teman-teman sekalian, adalah senantiasa kita amalkan apa yang Nabi SAW sampaikan, "Ihfazillaha yahfazka." Jagalah Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjagamu. Ihfazillaha tajiduhu tujahaka. Jagalah Allah, niscaya engkau akan dapati Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa berada di depanmu. Jagalah Allah Subhanahu wa ta'ala artinya menjaga perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita kerjakan, dan menjaga larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita tinggalkan. Niscaya kita akan dapati Allah senantiasa akan menjaga kita, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan senantiasa memudahkan urusan kita, ya, perkara-perkara kita, dan memberikan keberkahan dalam setiap urusan kita. Wallahu ta'ala alam.